Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi parametrik. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar mengenai apa itu korelasi, atau mungkin ada yang masih belum pernah dengar mengenai apa itu korelasi. Jadi korelasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah correlate, menghubungkan, hubungan. Jadi, kalau kita berbicara mengenai korelasi dalam metode statistika, korelasi itu sendiri adalah digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Ya, sebagai contoh misalkan yang sederhana sekali, apakah ada hubungan antara berapa frekuensi konsumsi dalam sehari dengan berat badan. Nah, itu kalau kita melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk ingin mengetahui apakah punya hubungan atau tidak, maka kita menggunakan metode yang namanya adalah korelasi atau correlate ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, secara visual hubungan antar variabel, jadi kalau kita berbicara mengenai frekuensi makan sama berat badan, itu berarti kita berbicara menggunakan dua variabel. Artinya yang pertama adalah variabel frekuensi makan, yang kedua adalah variabel berat badan, ya kan? Nah, terus kemudian untuk mengetahui bagaimana pola hubungannya, itu kita bisa gambarkan ke dalam suatu kurva, ya, hubungan antar variabel, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kalau misalkan kita gambarkan bentuk hubungan antara variabel pertama dengan variabel yang kedua, ya, ini yang mendatar itu biasanya sebagai variabel pertama, kemudian yang tegak itu adalah variabel yang kedua, ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka dikatakan korelasi itu kuat karena bentuk polanya yang seperti berbentuk diagonal. Nah, tapi di kuatnya ini bernilai negatif karena kenapa? Makin lama akan semakin menurun. Sementara kalau bentuknya seperti di sebelahnya, nah seperti ini, maka nanti bentuknya kan semakin meningkat. Maka disebut dengan korelasi positif, ya. Korelasinya kuat, tapi nilainya adalah positif. Jadi kalau secara visual seperti itu. Terus kemudian, nah kalau polanya seperti ini, polanya macam-macam. Selain bentuk garis seperti ini, ada juga yang polanya terlihat seperti menyebar, itu biasanya antar hubungan variabel X dan Y itu dia hampir tidak memiliki korelasi. Walaupun sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman cari nilainya 0,2 atau min 0,2 seperti itu, sebenarnya dia punya korelasi tapi korelasinya sangat kecil. Ya, hampir tidak memiliki korelasi. Nah, besarnya hubungan antar variabel untuk diukur dengan metode korelasi. Nilai korelasi itu terletak antara nilai negatif 1 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1 atau mendekati negatif 1, maka korelasi atau hubungannya semakin kuat. Jadi nanti kalau teman-teman hitung, nggak masalah kalau misalkan nilai korelasi yang teman-teman dapatkan itu adalah nilainya negatif. Ya, artinya memang hubungannya negatif walaupun dia korelasinya kuat. Atau misalkan nanti ketemunya ini positif, ya, pun nggak masalah karena namanya korelasi itu terletak antara negatif 1 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti dia memiliki korelasi kuat yang positif. Kalau mendekati negatif 1 berarti memiliki korelasi kuat tapi negatif. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita harus mengetahui mengenai simbol. Kalau misalkan korelasi dari data sampel, maka simbolnya adalah R. Tapi kalau korelasi dalam dalam populasi, maka simbolnya adalah rho seperti ini. Kayak huruf P, nah itu namanya adalah rho. Nah, terus kemudian korelasi itu sendiri sebenarnya kalau dalam statistika itu kan ada metode parametrik sama non parametrik. Untuk saat ini kita fokus ke parametrik. Korelasi parametrik itu dibagi ada dua, ada korelasi Pearson sama korelasi parsial. Kalau nanti untuk korelasi yang non parametrik nanti ada Kauffman sama Spearman yang akan kita bahas minggu depan. Nah, yang pertama adalah mengenai korelasi Pearson. Nah, ini adalah bentuk korelasinya. Misalkan di sini berikut ini merupakan formula yang digunakan untuk mencari nilai koefisien korelasi Pearson jika yang diketahui misalkan variabel X dan Y. Rumusnya adalah ini. RXY berarti ini menunjukkan korelasi variabel X dan Y. Sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma XY dalam kurung lagi sigma YI
berarti yang ini kita kalikan dulu bentuk penjumlahannya, baru dibagi bawahnya. Perhatikan ya, akar dari N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Yang satunya bentuknya sama, yang ini sama sebelahnya. Bedanya ini X pakai yang data X, ini adalah data Y. Nah, nanti nilai kemungkinannya ya terletak antara 1 sampai 1. Kemungkinannya tergantung nanti datanya seperti apa. Nah, terus kemudian dalam korelasi itu kita juga mengenai yang namanya hipotesis. Kalau teman-teman sudah mempelajari mengenai hipotesis, kemarin ada hipotesis bentuk korelasi, bentuk rata-rata, ada korelasi, ada hipotesis proporsi, ada hipotesis varians. Namun kali ini adalah bentuk pengujian hipotesis untuk korelasi Pearson. Jadi, penggunaan hipotesis korelasi Pearson itu digunakan ketika nanti kita ingin menguji data apakah dalam suatu populasi itu antara variabel X dan Y itu punya hubungan. Kita kan nggak mungkin mengambil semua data populasi. Tentunya kita menggunakan data sampel. Nah, oleh karena itu kita baru menerapkan yang namanya uji hipotesis korelasi. Ya, yang pertama adalah yang Pearson. Jika kita melakukan analisis korelasi dari dua variabel dari populasi yang sama, maka terdapat kemungkinan bahwa jika diambil sampel yang baru akan didapatkan nilai yang berbeda pula. Sehingga untuk mengetahui hubungan korelasi dalam populasi, maka akan diuji hipotesisnya dengan pendekatan nilai sampel. Nah, ini adalah bentuk hipotesisnya. H0 rho sama dengan rho 0. H1 rho kurang dari rho 0, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama dengan. Penggunaan yang sebelah kiri ini digunakan ketika nanti di dalam soal itu diketahui nilai dugaannya, ya. Tapi kalau misalkan di dalam soal hanya diketahui apakah korelasinya positif, apakah korelasinya negatif, apakah dia tidak memiliki hubungan, apakah dia memiliki hubungan, seperti itu, kita menggunakan bentuk hipotesis yang ada di sebelah kanan. Rho sama dengan 0, H1-nya bisa kurang dari 0, kalau nanti ada pernyataan korelasinya negatif. Kalau ada pernyataan korelasi positif berarti lebih dari 0, atau misalkan ada pernyataan yang menunjukkan apakah antar kedua variabel punya hubungan. Nah, itu kita menggunakan yang tidak sama dengan. Kemudian setelah menentukan H0, H1, langkah selanjutnya adalah alfa. Nah, statistik ujinya bagaimana? Menggunakan Z hitung. Z hitung sama dengan akar N-3 dibagi 2 dalam kurung fungsi len, ini namanya ya. Ini len dari 1 plus RXY per 1 min RXY dikurangi len 1 plus rho 0 per 1 min rho 0. RXY ini adalah korelasi Pearson ya antar variabel X dan Y. Sementara rho 0 adalah dugaan nilai korelasinya. Nilai kritiknya bagaimana? Sama kayak yang mu kemarin. Nilai mutlak Z hitung lebih dari Z alpha ketika H1-nya satu arah. Kalau misalkan nanti nilai mutlak Z hitungnya lebih dari Z alpha per 2, ya kan? Itu digunakan ketika H1-nya adalah dua arah. Ini adalah sebagai contohnya. Ya, sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan data sampel variabel X dan Y. Ini adalah data sampelnya. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 6, 4, 3, 5, 4, 2. Jadi ini ya teman-teman. Ini antara 1 sama 6. 1 sama 6 ini diambil dari sampel yang sama. 2 sama 4 ini diambil sampel yang sama. Misalkan X sama Y. Sebagai contoh sederhananya saja. Misalkan dari teman-teman sekelas saya ambil 5 sampel. Dan masing-masing saya ukur nilai IQ-nya berapa, nilai hasil belajarnya berapa. Nanti saya ingin menguji apakah ada hubungan antara IQ dengan hasil belajar. Nah, itu kalau untuk menguji seperti itu kita bisa menggunakan korelasi. Nah, terus kemudian hitunglah koefisien korelasinya. Kalau menghitung koefisien korelasi, berarti nanti kalau soalnya seperti ini, berarti nanti kita mencari nilai RXY-nya saja. Kalau yang B, ujilah hipotesis, berarti nanti kita melakukan uji hipotesis di mana dugaannya sebesar min 0,8 dengan taraf nyatanya 5%. Wes. Pertama adalah kalau misalkan kita menghitung nilai korelasi biasa, itu kita menggunakan tabel bantu. Jadi ada X datanya, Y datanya, kemudian kita cari X kuadrat, Y kuadrat, XY. Ya, X di sini kalau kita total ketemu sigma X-nya 21, sigma Y-nya 24. Ini kita total bawah ya. Ini sigma X-nya, sigma Y-nya, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Baru nanti dari nilai masing-masing ini kita substitusikan ke dalam rumus RXY. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah dimasukkan ke dalam rumus ya,
nanti ketemunya adalah min 0,68034. Berarti nanti untuk poin yang A, jawaban koefisien korelasinya sebesar min 0,68034. Nah, sekarang kalau pengujian hipotesisnya bagaimana? Kita tuliskan dulu H0 rho sama dengan min 0,8. H1 rho tidak sama dengan min 0,8. Kenapa di sini kita tidak menggunakan lebih dari atau kurang dari? Karena tidak ada pernyataan nilainya lebih min 0,8 atau kurang dari min 0,8. Sehingga kita menggunakan tidak sama dengan. Jadi dapat dikatakan H1-nya adalah 2 arah. Alfanya 5%. Kemudian tadi rumus Z hitungnya apa? Z hitung akar N-3 dibagi 2 dikali ln 1 plus RXY ya. Ini sebenarnya RXY per 1 min RXY min ln 1 plus rho 0, 1 min rho 0. Tinggal kita masukkan saja. N-nya sudah ketemu banyaknya pasangan. XY ada berapa? RXY-nya sudah tadi ketemu berapa? Min 0,68. Ya, terus kemudian rho 0-nya berapa? Dugaannya berapa? Min 0,8. Tinggal kita substitusikan ke dalam Z hitung. Nanti kalau teman-teman hitung ya, kalau teman-teman bingung menggunakan ln yang seperti ini, teman-teman gunakan kalkulator saintis ya, bukan kalkulator ecek-ecek ya, bukan kalkulator lombok. Kalkulator lombok nggak ketemu nanti nilai ln-nya. Atau misalkan teman-teman juga bisa download di HP Android teman-teman, itu di situ ada yang namanya Natural Scientific Calculator ya. Nanti silakan di-download masing-masing, di situ ada fungsi ln. Biar nanti ketika pengerjaan soal nggak bingung. Nah, setelah kita substitusikan, ternyata ketemunya adalah min 0,446. Nah, Z itunya ketemu sekian. Kemudian kan kalau berhubung di sini 2 arah, maka kita bandingkan sama Z alfa per 2. Z alfa per 2 ketemunya adalah 1,96. Kita bandingkan. Oh, ternyata Z hitung lebih kecil dari Z alfa per 2. Jadi dapat dinyatakan kita terima H0. Jadi dengan taraf nyata 5%, maka hubungan antara variabel X dan Y sebesar min 0,8. Karena kita terima H0. Pernyataan H0 tadi kan rho sama dengan min 0,8. Ya, itu adalah penjelasan terkait bagaimana cara menghitung korelasi Pearson ya, termasuk dalam dalam contoh soalnya. Jadi teman-teman harus lebih cermat dalam mengamati datanya supaya tidak salah dalam pengerjaan nilai koefisien korelasi. Karena kalau misalkan koefisien korelasinya ini salah, biasanya nanti kalau ada soal hipotesisnya pasti juga akan salah, karena untuk menghitung statistik uji Z hitung di sini kita menggunakan nilai RXY. Jadi yang pasti RXY harus benar dulu, baru nanti Z hitungnya harus juga tepat ya. Jangan lupa di sini bukan fungsi, ini namanya fungsi ln, ini adalah bacanya ln, ini ln ya. Terus kemudian yang perlu diingat juga adalah simbol. Koefisien korelasi Pearson kalau datanya sama simbolnya adalah R, tapi kalau misalkan datanya populasi simbolnya adalah seperti huruf P tapi agak miring. Itu namanya rho ya. Tulisannya RHO, bacanya rho. Itu bentuknya seperti huruf P. Jadi itu adalah penjelasan saya terkait korelasi Pearson dan hipotesisnya.